Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana tolong kelapa sawit, tolong. Artinya is a very strategic commodity. Indonesia hari ini adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, mulai dari sabun, kosmetik, makanan instan, hingga bahan bakar. Sawit mengalir ke hampir semua aspek kehidupan modern, murah, efisien, dan serbaguna. Dalam logika pasar global, sawit adalah solusi. Namun dalam kenyataan di lapangan, ia seringkali menjadi masalah. Disinilah paradoks itu berdiri. Sesuatu yang menghidupi ekonomi nasional, sekaligus menggerogoti fondasi ekologis dan sosialnya. Sawit bukan sekedar komoditas, ia adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, kita melihat sisi gelap yang seringkali sengaja tidak dilihat. Mari kita jujur terlebih dahulu. Sawit bukanlah iblis dari awal. Ia tumbuh karena ada kebutuhan nyata. Indonesia mengandalkan sawit sebagai salah satu tulang punggung ekonomi. Devisa mengalir miliaran dolar setiap tahunnya. Jutaan orang bekerja di sektor ini, dari petani kecil hingga buruh perkebunan. Infrastruktur di daerah terpencil seringkali justru dibuka karena ekspansi sawit. Perusahaan besar seperti Wilmar Internasional dan Sinarmas Group menjadi pemain utama dalam jaringan global ini. Mereka tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung dengan pasar internasional, rantai pasok global, dan permintaan konsumen dari Eropa hingga Amerika. Bahkan ada upaya untuk membuat sawit lebih bersih dalam tanda petik, seperti melalui sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil. Secara teori, ini adalah langkah menuju praktik berkelanjutan. Masalahnya bukan pada keberadaan sawit, masalahnya adalah bagaimana ia dijalankan. Karena ketika sesuatu menjadi terlalu menguntungkan, batas etika seringkali mulai longgar. Jika ada satu kata yang paling melekat dengan sawit, itu adalah deforestasi. Hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, telah mengalami tekanan luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Sebagian besar konversi lahan ini terkait langsung atau tidak langsung dengan ekspansi perkebunan sawit. Logikanya sederhana. Hutan tidak menghasilkan uang secepat sawit. Untuk membuka lahan, pohon ditebang dan dibakar atau dibiarkan tertumpuk begitu saja. Metode ini murah, cepat, dan efektif, meskipun ilegal. Setiap musim kemarau, kabut asap menjadi bukti bahwa praktik ini belum benar-benar berhenti. Saat musim hujan, pohon hutan tidak lagi mengikat tanah, menyebabkan erosi, tanah longsor, hingga banjir bandang. Dampaknya tidak main-main. Emisi karbon melonjak, pola iklim terganggu, bencana ekologis pun meningkat. Hutan hujan tropis bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah sistem kompleks yang menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya vegetasi, tetapi seluruh sistem kehidupan. Namun narasi yang sering muncul di permukaan dibuat sederhana. Pembangunan membutuhkan pengorbanan. Pertanyaannya, pengorbanan siapa? Hutan yang hilang berarti habitat yang hancur, dan di balik kata habitat ada kehidupan yang nyata. Spesies seperti orang hutan kehilangan rumahnya. Mereka bukan sekedar ikon konservasi. Mereka adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya pada hutan. Ketika hutan dibabat, mereka terpaksa masuk ke wilayah manusia dan sering berakhir dibunuh atau mati kelaparan. Hal yang sama terjadi pada harimau Sumatera. Populasinya terus menurun, terdesak oleh ekspansi manusia. Yang sering tidak disadari, sawit menciptakan landscape monokultur. Artinya,
hanya satu jenis tanaman yang mendominasi. Secara ekologis, ini hampir seperti gurun, tidak ramah bagi keanekaragaman hayati. Hutan adalah kompleksitas dan sawit adalah simplifikasi. Di dalam hutan itu bagi kami seperti penyimpan bahan makanan atau gudang makanan. Di dalam hutan itu apotek bagi kami. Ketika kami sakit, kami akan lebih duluan pergi ke hutan mencari obat-obatan alami untuk mengobati sakit kami. Masalah tidak berhenti pada lingkungan. Ia masuk ke wilayah yang lebih sensitif, yaitu manusia. Di banyak daerah, ekspansi sawit beririsan langsung dengan tanah adat. Tanah yang secara hukum mungkin abu-abu, tetapi secara kultural merupakan identitas. Konflik pun muncul. Laporan dari Walhi dan Komnas HAM menunjukkan pola yang berulang. Masyarakat kehilangan akses atas tanah. Proses pembebasan lahan tidak transparan. Warga yang melawan didiskriminalisasi. Ironinya, orang yang dulu hidup dari tanah sendiri kini menjadi buruh di perkebunan yang berdiri di atas tanah itu. Relasi kuasa di sini tidak seimbang. Perusahaan memiliki modal, akses politik, dan perlindungan hukum. Sementara masyarakat lokal seringkali hanya punya suara yang tidak selalu didengarkan. Sawit dalam konteks ini bukan lagi soal ekonomi, melainkan merupakan konflik struktural. Di balik angka ekspor yang fantastis, ada tenaga kerja yang jarang dibicarakan. Buruh perkebunan sawit seringkali bekerja dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Target panen yang tinggi, upah rendah, status kerja tidak jelas. Dalam beberapa kasus, pekerja perempuan menghadapi beban ganda. Bekerja di kebun, sekaligus mengurus rumah tangga tanpa perlindungan memadai. Ini bukan cerita satu atau dua kasus. Ini merupakan pola yang muncul berulang di berbagai wilayah. Di sini terlihat kontras yang tajam. Industri bernilai miliaran dolar, tapi sebagian pekerjanya hidup dalam ketidakpastian. Sawit menghasilkan kekayaan, tapi distribusinya tidak merata. Menyederhanakan masalah sawit menjadi baik versus jahat adalah kesalahan. Sawit terlalu penting untuk dihapus begitu saja. Ia efisien dibanding minyak nabati lain. Menggantinya bukan solusi mudah, bahkan bisa memperluas deforestasi di tempat lain. Di sisi yang lain, mempertahankan sistem yang ada tanpa perubahan juga bukanlah pilihan yang baik. Kita berada dalam dilema. Dunia membutuhkan sawit, tetapi cara produksinya seringkali merusak. Pertanyaan yang lebih jujur bukan apakah sawit harus ada, tetapi siapa yang menanggung biayanya. Saat ini jawabannya jelas. Lingkungan menanggung, masyarakat lokal menanggung, generasi masa depan tentu saja menanggung, sementara keuntungan terakumulasi di tempat lain. Sawit adalah cermin dari cara kita melihat pembangunan. Kita sering terjebak pada angka, pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan investasi, tetapi angka tidak pernah netral. Di balik setiap angka ada cerita yang tidak selalu ingin kita dengar. Cerita tentang hutan yang hilang, tentang hewan yang punah, tentang manusia yang tersingkir. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu. Informasi ada, laporan sudah banyak, kritik sudah berulang. Masalahnya adalah kita memilih untuk tidak melihat secara utuh. Sawit akan tetap ada, tapi pertanyaannya dalam bentuk apa? Jika ia terus berjalan seperti sekarang, maka yang mengalir bukan hanya minyak, tetapi juga jejak kerusakan yang akan sulit dipulihkan. Dan pada titik itu, kita tidak lagi bisa berpura-pura bahwa ini hanya soal ekonomi. Ini soal pilihan, dan setiap pilihan selalu punya harga.